Bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Pada dasarnya, pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan, dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya sudah sejak awal sejarah. Filsafat pertama kali muncul di Yunani kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Awal abad 9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam, dinasti Abbasiyah. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergolak. Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah rasio yang bertanya dan objek materinya semua yang ada. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang berperadaban lain? Kala itu seperti Babilonia, Yudea atau Israel atau Mesir. Jawabannya sederhana. Di Yunani tidak seperti daerah lainnya, tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas. B. Bagaimana filsafat sebelum abad ke-20? Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Poejiwinatna 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi 4, yaitu A. Filsafat Yunani. Filsafat yang tertua, Plato dan Aristoteles merupakan tokoh pada masa filsafat Yunani. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, logika, kedua fisika, ketiga metafisika, dan keempat pengetahuan praktis. Pemikiran-pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles ini kemudian berkembang ke Timur Tengah dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam dan membungkusnya dengan baju Islam. B. Filsafat Hindu. Filsafat Hindu perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedaisme, Brahmisme, dan Buddhisme. C. Filsafat Islam. Filsafat Islam Harun al-Rashid, Khalifah Daulat Abbasiyah, mengembangkan pemikirannya untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Ajaran dan keterangan falsafi mereka dipengaruhi oleh Neoplatisme abad ke-13. Orang Eropa mulai menggali kembali filsafat klasik yang sudah berbaju Islam. Filsafat Eropa, filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan kebudayaan yang terkenal dengan istilahnya Renaissance. Renaissance ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. 2. Perkembangan filsafat pendidikan. A. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. B. Tinjauan pemikiran pemulaan filsafat pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan diwarnai oleh filsafat empirisme yang diapraksi oleh John Locke 1632-1704 yang dikembangkannya dari gagasan Comenius. Pokok pemikiran yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadikannya pengalaman kedirian jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. C. Metodologi filsafat pendidikan sebelum abad 20. Ada 3 tonggak metode filsafat antara lain. Yang pertama, tonggak pertama Aristoteles. Pendidikan dibangun melalui berbagai riset pendidikan. Maksudnya, riset adalah metode kerja yang banyak digunakan oleh para ahli membangun ilmu pendidikan. Menurut Aristoteles, bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk. 2. Tonggak kedua, Francis Bacon. Francis Bacon adalah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan. Membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon. Ada 3 macam jiwa rasional menurut Bacon, yaitu ingatan, menciptakan sejarah, 2. Imajinasi, menciptakan puisi, dan 3. Pikiran menghasilkan filsafat. Filsafat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Filsafat tentang Tuhan atau teologi alam atau rasional, 2. Filsafat tentang alam, 3. Filsafat tentang manusia. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu John Stuart Mill 1806-1873, 2. Philip Frank 1884-1966, 3. Ernest Mach 1838 dan 1916, dan 4. Henry Poincare 1854-1912.
D. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Ada 3 mazhab filsafat pendidikan, antara lain 1. Mazhab idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap karena dunia hanyalah tiruan belaka. Sifatnya maya atau bayangan yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. 2. Mazhab realisme, salah satu filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme juga mazhab yang berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. 3. Mazhab materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya